Hai, ketemu lagi sama Mai yang hari ini mau bahas drama review. Setelah 2 hari yang lalu, Mai selesai nonton 2 judul drama. Jadi Mai mau bahas satu-satu dari The King, Eternal Monarchs disusul dengan When My Love Blooms. Oke, yang pertama The King, Eternal Monarchs. Yang ini. Oke, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah nonton atau ragu-ragu pengen nonton. Dengerin reviewnya dari Mai, tapi nggak jamin kalau nggak ada spoiler ya. Oke, jadi The King Eternal Monarch ini Mai nonton karena ada Lee Min Ho. Meskipun Mai bukan fans beratnya Lee Min Ho, tapi Mai akui aktingnya Lee Min Ho itu bagus. Di drama manapun itu aktingnya bagus, jadi Mai mau nonton drama ini. Dan juga pemeran wanitanya adalah Kim Go Eun. Kalau teman-teman nonton Goblin, nah ini ceweknya di sini dipasangkan dengan Lee Min Ho dan mereka terlihat cukup serasi ya. Nah, di awal drama, awal penayangannya ya, drama ini cukup banyak kontroversi karena entah kenapa apakah Lee Min Ho ini banyak hatersnya di Korea, Mike kurang tahu juga ya. Tapi ratingnya rendah dan banyak dikritik di sana sini ya. Ada-ada aja yang dikritik. Yang pertama itu dikritik plotnya, katanya ah nggak ngerti gitu, kayaknya nggak mungkin begitu. Ya, kalau Mai bisa memberikan pembelaan di sini ya, ya namanya nggak mungkin. Memang ini genre drama ini adalah fantasi ya. Jadi ya gimana kalian bilang nggak mungkin ya? Memang nggak mungkin. Itu namanya fantasi. Ini aneh sekali ya kalau alasannya Korean netizen ini bilang nggak mungkin. Ya tahu nggak itu plotnya memang fantasi. Aduh, susah sekali sih diomongin kadang-kadang nih ya Korean netizen ini ya. Dan juga selain fantasi ya yang mereka ributkan berikutnya adalah katanya terlalu banyak iklan. Misalnya mereka lihat minuman gitu ya, terus langsung bilang, "Oh, aduh minuman ini aku pengen banget minum, ih enak sekali," gitu. Ya kalau menurut Mai itu masih sebatas wajar, maksudnya masih alami ya mereka melakukan itu atau ada adegan Kim Go Eun-nya mengiklankan lembab wajah atau bagaimana, menurut Mai itu masih alami, tapi itu juga diprotes oleh Korean netizen yang budiman. Dan juga ada suatu kali, oh ini, waktu Lee Min Ho berfoto dengan mahkota dan juga jubah kerajaan. Nah, mahkotanya itu katanya dari zaman kerajaan Shilla, sedangkan bajunya, lambang naganya itu dari zaman kerajaan Joseon. Jadi katanya, masa sih Shilla dan Joseon itu sama gitu, di tahunnya sama. Ya, netizen yang budiman, ini kan namanya fantasi. Kenapa kalian harus menyamakan kenyataan yang namanya sejarah, terus disama-samakan dengan fantasi ya seperti ini? Rasanya, aduh, kenapa ya, kayak dicari-cari kesalahan banget supaya ratingnya itu turun. Dan juga ada satu sisi yang mereka juga keluhkan, itu di dunianya Lee Min Ho, itu ada satu area yang namanya area itu waktu bisa berhenti di sana ya. Jadi kalau misalnya nih, Mai tinggal di situ, Mai nggak akan tua gitu karena nggak ada waktu di sana. Jadi itu memang sepenuhnya seperti fantasi. Jadi seperti ada kilat-kilat, petir-petir, badai begitu atau segala macam. Dan warnanya itu warna yang mencolok-colok seperti gimana ya? Kalau kita lihat kita ngedit-ngedit gitu terus ngeditnya nggak mahir mungkin. Jadi warnanya tuh ya begitu aja begitu ya, kelihatan kelihatan banget editan lah kalau kita bilang ya bahasa Indonesia itu begitu ya, kelihatan banget editan. Tapi menurut Mai itu gimana ya? Ya karena itu kan dunia fantasi, itu kan tempat yang tidak mungkin ada begitu kan. Jadi wajar dong mereka mau buat editannya kayak apa juga itu terserah mereka. Ada yang nyamain, ih editannya kayak sinetron yang di bintang R. Ya, kenapa netizennya budiman? Itu kan fantasi. Jadi intinya begini ya, kalau Mai bisa simpulkan dari keluhan orang-orang yang katanya nggak suka nonton atau gimana, sebenarnya itu tuh hanya karena sorry itu sih, kalian itu nggak punya imajinasi yang tinggi. Jadi kalian tuh pendek, pikirannya tuh cuma sampai situ, puk, gitu. Terus, alah ini nggak mungkin, alah itu nggak mungkin, ini nggak mungkin, udah males nontonin. No,
No, drama ini nggak kayak gitu, enggak bisa kalian yang pikirannya pendek nonton drama ini. Pasti nggak bisa. Jadi, sebelum Mai bahas drama ini, kalau kalian nggak ada imajinasi, kalau kalian enggak mencoba berimajinasi mengikuti plot drama ini, nggak usah nonton. Benar, lebih baik nggak usah nonton daripada kalian menghujat-hujat. Sekarang gini deh, kalian boleh nggak suka. Nggak ada orang yang bilang, kamu harus suka. Nggak, Mai di sini nggak bilang kalian harus suka sama drama ini. Tapi kita coba hargai dong. Dan kontrol itu jempol. Karena zaman sekarang, mentang-mentang dipikirnya, ah, cuman komen pakai jempol nggak apa-apa lah ya kali. Hati-hati loh, jempol kalian itu bisa membunuh orang. Jadi, Mai baca itu banyak sekali komentar-komentar yang jahat, bukan negatif ya. Jahat. Jadi, gimana ya? Oh, ayolah kita hargai. Orang itu nggak gampang bikin drama. Guys, penulis itu nggak gampang bikin skenario. Mai itu penulis. Mai tahu. Susah cari plot. Susah nulis. Ya, hargain dong acting-acting mereka. Mereka actingnya bagus. Gitu. Cobalah kita hargai mereka yang bikin dramanya. Kalau mau bilang nggak suka ya udah bilang aja nggak suka, negatifnya di sini di sini di sini, nggak perlulah dijahatin sampai bilang gimana ya, aduh, kontrol jempolnya ya. Oke, 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 oke. Oke, sekarang Mai mau bahas plotnya. Oke, untuk kamu yang siap dengerin, kamu yang siap berimajinasi, ini cocok banget ya. Jadi intinya drama The King Eternal Monarchs ini tentang dua dunia. Oke, satu di dunia yang kayak kita ini, anggap aja dunia yang kayak kita ini, itu tempatnya Kim Go Eun. Nah, si Lee Min Ho yang menjadi Raja Igon, itu dia hidup di dunia paralel, dunia satunya, yang dimana kalau Korea itu kan Republik Korea ya. Si Kim Go Eun yang di sini namanya Jong Tae Eul, itu dia hidupnya di Republik Korea. Nah, si Igon dia itu di Kerajaan Korea, Kingdom of Korea. Jadi ketika Mai lupa banget ini tahunnya tahun berapa, pokoknya yang antara perang Korea Utara dan Korea Selatan itu. Nah, di dunianya Igon itu tidak terjadi. Jadi Korea itu satu, nggak ada Korea Utara, Korea Selatan, nggak bisa jadi dua negara. Mereka jadi satu negara, satu kerajaan yang dipegang oleh Igon ini. Tapi dia bukan kerajaan yang full kerajaan, tapi dia sistemnya monarki. Ya, jadi dia ada pemerintahannya juga, ada perdana menterinya, dan Igon itu rajanya, jadi di atas mereka gitu. Tapi yang jalani pemerintahannya itu perdana menterinya gitu ya. Nah, yang Jong Tae-eul ini tentu sama seperti Korea yang kita tahu sekarang, Korea Utara, Korea Selatan gitu, dia di Korea Selatan begitu. Dan suatu hari itu ada pengkhianat, dan pengkhianatnya ini bukan, kakaknya raja ya, kakaknya raja, dan dia itu mau merebut kekuasaan. Dan dia tahu bahwa ada satu seruling. Oke, anggap ini serulingnya ya. Nah, serulingnya ini ada kekuatan. Dia dengar dari mitos bahwa serulingnya ini ada kekuatan untuk mengendalikan dimensi dan waktu, begitu. Nah, tapi ketika si pengkhianat Irim, si Irim ini udah dapet nih ininya, serulingnya. Nah, si Igon kecil melihat ayahnya wafat. Nah, Igon kecil itu memakai pedang dan mematahkan serulingnya jadi dua. Nah, masing-masing Irim dan Igon itu punya separuh seruling. Nah, karena cuma separuh, jadi kekuatannya pun tidak sempurna. Tapi karena mereka punya masing-masing separuh itu juga, mereka bisa ke dunia paralel. Nah, disitulah pertama kali juga Igon itu tahu ini bisa ke dunia paralel, dan di situ dia ketemu sama Jong Tae-eul, dan dimulailah kisah cinta dua dunia. Ya, beda dunia, dunia paralel, tapi mereka jatuh cinta begitu. Dan Irim ternyata juga berkelana ke dunia yang sekarang, dunia kita ini, karena dia ingin melarikan diri dari Korea, tentunya dari kerajaan Korea ya. Dia nggak bisa dong di situ karena dia kan buronan begitu ya. Jadi dia larinya ke dunia nyata, dan suatu saat Igon itu tahu kalau Irim itu bolak-balik antara kerajaan dan republik begitu. Seperti dia yang bolak-balik karena dia mau ketemu sama Jong Tae-eul gitu ya. Tapi akhirnya dia tahu juga Irim bisa bolak-balik, dan Irim itu tidak cuman bolak-balik karena dia mau melarikan diri, dia juga mengacaukan dunia. Sekarang begini, di dunia paralel ini
orang-orang itu ada dua. Jadi misalnya Mai nih, Mai di sini ya, tapi Mai itu juga ada yang mukanya sama persis kayak gini, tapi hidupnya di kerajaan Korea gitu. Nah, jadi Irim ini ingin mengacaukan dua dunia. Dia membawa orang dari satu dunia ke dunia yang lain, dan itu sesukanya, sesuka dia memanfaatkan orang-orang itu. Misalnya nih, Mai hidupnya melarat misalnya di dunia ini ya, duitnya pas-pasan gitu ya. Tapi Mai yang di kerajaan Korea tuh mungkin anak bangsawan atau gimana gitu ya. Jadi Irim tuh datang ke Mai gitu, terus bilang, kamu mau hidup enak nggak gitu? Kalau kamu mau hidup enak, kamu jadi pengikut aku, terus kamu kebawa ke dunia yang lebih baik gitu. Nah, jadi Maya mau kan, pasti tergoda gitu kan, tergoda. Jadi Mai dibawa ke kerajaan, terus eh, yang mukanya mirip Mai di kerajaan itu kan nggak mungkin ya ada dua muka mirip gitu kan. Jadi satu-satunya cara adalah Mai bunuh aja yang di kerajaan itu supaya nggak ada yang mukanya mirip, dan Mai hidup sebagai identitas orang itu. Mai mendadak jadi orang kaya aja, anak bangsawan. Jadi kira-kira begitu garisnya. Jadi mereka itu selalu ada dua wajah di mana-mana. Nah, jadi Jong Tae-eul yang di Republik itu ada satu lagi yang mirip dengan dia di kerajaan. Nanti dia muncul di episode berapa, nanti ketahuan ada orang satu lagi. Nah, sedangkan Igon yang ada di Republik Korea itu sayangnya di umur kesekian dia sudah mati. Karena ya ini juga gara-gara Irim sih sebenarnya. Jadi dia udah mati. Jadi di Republik Korea nggak ada yang mukanya mirip dengan Igon, nggak ada lagi. Dia udah mati dari kecil, yang mirip itu. Nah, pokoknya cerita ini kalau kalian nggak bener-bener mikir, bener-bener ikutin akan bingung. Jadi, Mai sarankan kalau nonton itu fokus, fokus dengerin. Oh kayak gini, kayak gitu. Seru, plotnya sangat seru. Eh, ada kejadian-kejadian yang nggak diduga gitu ya. Nah ini nggak terlalu banyak spoiler rupanya Mai kasih. Pokoknya nonton aja. Ini tentang fantasi dua dunia. Kalau kalian nggak sanggup nggak usah nonton. Nggak mungkin bisa terima nggak usah nonton. Oke. Dan di sini Mai paling suka sama aktingnya Woo Do Hwan. Woo Do Hwan nih ya. Nah Woo Do Hwan ini karena dia ada dua ya mukanya. Yang satu yang di kerajaan, Udo Hwan dari kecil itu sudah menjadi pengawalnya Igon. Igonnya juga kecil, cuman sisi berapa umurnya berapa tahun lah begitu. Mereka ketemu terus Igon itu bilang, eh waktu dia masih berkabung ya, waktu dia berkabung ayahnya wafat gitu, Igon bilang, kau masih anak kecil gitu, lucu banget adegannya. Kamu kamu akan menjadi pedang pedang abadi, dia bilang gitu. Jadi sejak itu si Udo Hwan kecil yang namanya Jo Yong jadi pengawalnya Igon dari kecil sampai dia dewasa. Nah, yang lucunya ya ini kan Jo Yong ini serius ya, mukanya itu datar begini terus mukanya. Nah, yang di Republik Korea si Woo Do Hwan ini berperan sebagai Jo Eun Sop. Jo Eun Sop ini teman cukup akrab dari Jong Tae-eul. Nah, jadi yang Mai itu kagum banget. Nah, si Jo Eun Sop ini sifatnya berbeda 180 derajat dari Jo Young. Jadi pokoknya Mai itu pertama kali lihat Jo Eun Sop kayak, wah, ini Woo Do Hwan gimana sih bisa aktingnya itu, dia nggak capek ya. Mukanya serius terus yang satunya itu kocak banget. Pokoknya Mai itu sering ketawa gara-gara dia gitu. Pokoknya di mana ada dia di situ ada ketawa gitu kan. Jadi Mai itu kagum banget dia berakting dua orang yang berbeda itu dengan 160 derajat 180 derajat gitu ya, perbedaan sifatnya. Nah Jong Tae-eul juga main dua gitu, tapi menurut Mai masih agak kalem lah ya, maksudnya nggak terlalu beda banget sifatnya. Nah yang ini beda banget guys, dan itu tuh lucu ketika Jo Young ketemu sama Jo Eun Sop. Itu lucu mereka ketika pertemuan mereka yang pertama, dan mereka tuh akhirnya akrab, saling merindukan gitu kan. Pertamanya tuh kayak kok wajahnya sama gitu kan, oh gitu, sampai si Jo Eun Suk tuh pingsan begitu ya. Tapi setelah dia bisa menyesuaikan diri gitu, dia ketemu sama Jo Young, jadi mereka saling eh, ngobrol gitu ya, akrab ya kayak kembar. Jadinya mereka bahkan bertukar peran guys. Mereka tuh
yang harusnya Joyong di Republik Korea, di Kingdom of Korea, dia ke Republic of Korea untuk melindungi TL, suruhannya Igon. Sedangkan si Jo Eun Sop yang nggak bisa apa-apanya ini malah ke Kingdom of Korea untuk melindungi Igon. Pokoknya ini kocak. Guys, kalau kalian suka drama fantasi, nonton deh ini. Romansnya ada, tapi cukup kadarnya cukup ya, nggak sampai banyak banget romansnya. Dan ini kebanyakan sih tentang konflik antara antara Irim dan Igon gitu ya. Itu sih intinya. Jadi teman-teman, ayo coba nonton The King Eternal Monarch. 16 episode aja. Oke, nonton ya. Oke, drama kedua. Wow, 15 menit main ngomongin satu drama doang ya. Oke. When My Love Blooms. Hwa Yang Yeon Hwa. Oke. Kenapa main nonton drama ini? Karena Park Jin Young. Park Jin Young. Kan Mai udah pernah kan bahas Park Jin Young ya di drama He is Psychometric. Dan Mai itu suka banget sama aktingnya Jin Young. Meskipun dia ini idol turn to actor, tapi aktingnya bagus banget. Dia juga dipuji kata para netizen dan kritikus itu matanya aja udah bisa acting gitu. Woi, hebat banget ya. Kayaknya Jin Young berapa tahun lagi bisa, atau ketika dia jadi senior, mungkin umurnya udah lebih tua ya, bisa jadi aktor hebat nih ya, Jin Young. Oke, sekarang masih muda, nanti kita lihat aja ya. Jadi ini kisah drama full, ini drama, romance drama tentang Jin Young di sini yang diperankan oleh Jin Young diperankan oleh Han Jae Hyun yang diperankan oleh Jin Young, itu punya kisah cinta dengan Yoon Ji Soo yang diperankan oleh John Sonny. Nah, mereka ini awalnya ya kayak biasa lah pacaran gitu ya, dan ini mengambil latar belakang ketika mereka 40-an tahun, itu mereka ada di tahun sekarang 2020. Jadi si Jaehyun dan Jisoo ini ketika mereka pertama kali bertemu itu di tahun 90-an guys. Jadi buat kamu yang lahirnya 80-an kayak Mai, ya 80-an ya, dan 90-an awal, itu kalau nonton ini pasti rasanya ini banget ya, nostalgia rasanya. Kalian akan mengenal benda-benda yang anak-anak zaman sekarang nggak akan kenal lah. Kalau anak-anak yang lahir tahun 2000-an, kemungkinan mereka nggak tahu kaset, tahu ya? Kaset, audio kaset itu. Nah, itu muncul di sini. Ada juga pager, masih ingat pager? Nah, mereka juga pakai di sini ya. Jadi Mai itu kayak, ada benda-benda yang waktu di zaman Mai itu mahal banget kan, inget kan harganya. Nah, mereka pakai barang-barang itu, dan juga kesannya tuh kayak vintage ya. Jadi kayak baju-bajunya yang dipakai oleh Jisoo itu juga vintage. Jaehyunnya juga nggak banyak aneh-anehnya. Jadi bener-bener seperti tahun 90-an. Jadi Mai suka di sini mereka itu para tim produksinya bener-bener cari tahu itu gimana dapetin barang-barang yang sesuai dengan zaman itu ya. Dan riasannya, make upnya, baju-bajunya juga sesuai dengan tahun itu. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi mereka punya kisah cinta. Mereka itu ya ketemulah sebenarnya ketemunya jauh sebelum mereka kuliah ya, tapi kisah cintanya itu dimulai dari zaman kuliah. Jisunya memang mengejar-ngejar Jaehyun. Jisunya itu cantik banget. Pokoknya salah satu bunga kampus kalau boleh dibilang ya. Dia cantik banget. Dia ngejar-ngejar Jaehyun. Dan Jaehyun tuh sebenarnya dari awal tuh sudah suka sama Jisoo, cuman dia jual mahal gitu ya. Jadi pura-pura nggak mau gitu. Padahal kita kan bilang, ih siapa sih nggak mau sama cewek cantik gitu ya. Ya pokoknya mereka akhirnya punya kisah cinta. Tapi guys, tapi Jisoo adalah putri dari jaksa pada saat itu. Jadi Jisoo itu kaya. Nah, Jaehyun kebalikannya. Jaehyun itu cuman anak seorang pegawai gitu yang miskin lah ya. Jadi bapaknya juga bapaknya Jisoo itu nggak setuju si bapak jaksa ini, karena Jisoo itu mengikuti apa yang Jaehyun lakukan. Jaehyun ini adalah seorang aktivis dari tahun 90-an. Dia seorang aktivis. Dia juga belajarnya di
fakultas hukum ya, dan dia aktivis, dia sering ikut demo, dan menurut Jisoo itu cool ya. Jisoo juga akhirnya paham kenapa Jaehyun itu suka ikut demo, karena Jaehyun itu membela orang-orang yang tertindas gitu. Jadi Jisoo sering ikutan sama Jaehyun. Di situ bapaknya Jisoo nggak setuju. Jadi itu juga awalnya mereka mencoba dipisahkan, mereka berdua ini. Si Jaehyun sama Jisoo itu dipisahkan, nggak boleh bersatu. Dan pada suatu saat juga Jisoo itu ibunya dan juga adiknya Jisoo itu mengalami kecelakaan. eh, Kebakaran mall ya. Jadi ketika mereka ke mall itu ada kebakaran dan mereka meninggal. Jadi itu menimbulkan gimana ya, guncangan yang keras buat Jisoo dan keluarganya. Jadi setelah ibunya dan adiknya itu meninggal, Jisoo terguncang dan bapaknya yang jaksa ini juga terguncang. Jadi dia seperti kena Alzheimer begitu dan dia dipecat dari posisi sebagai jaksa. Nah, di situ hidup Jisoo berubah 180 derajat. Dia dari putri orang kaya, dia terpaksa ke pedesaan untuk hidup bersama bapaknya karena lebih murah ya di pedesaan gitu. Terus dia hidup dalam kesederhanaan gitu. Nah, ketika itulah juga Jisoo itu stop komunikasi dengan Jaehyun. Dia sengaja lari karena menurutnya dia nggak mau membebani Jaehyun dengan hidupnya yang berubah banget gitu. Dia nggak mau membebani Jaehyun, dan juga Jisoo tahu bahwa bapaknya ini juga tidak suka sama Jaehyun ya. Jadi akhirnya dia hidup sendiri, terpisahlah berdua ini sampai ketika Jisoo berumur 40-an, Mai lupa deh 40 berapa begitu ya. Dan Jaehyun ya of course lebih tua dari dia berapa tahun gitu ya. Jaehyun kan kakak kelasnya, jadi dipanggilnya Sonbae. Oke, jadi ketika sudah tua ini pemerannya, oke, Yoo Ji-tae dan Lee Bo-young. Nah, jujur Mai nggak pernah nonton mereka berdua ini yang sudah dewasa ini, karena biasanya kan Mai nontonnya yang drama anak-anak muda ya, mungkin itulah jadi nggak pernah ketemu Mai ini. Tapi Lee Bo-young ini cantik banget, cantik. Mai itu kayak lihat, wah. Terus Mai cari ini ya, infonya tentang Lee Bo-young ini. Dia umurnya 45 something ya, pokoknya 40 berapa gitu, tapi cantik banget, udah punya anak tapi masih cantik. Pokoknya eh, teman-teman nonton drama ini pasti bilang, wah, cantik banget dia. Dan nggak salah kalau John Sony yang memerankan Jisoo muda itu ketika dewasa itu cantik, tetap cantik seperti Lee Bo-young. Jadi mau sudah umurnya 40-an juga cantik banget Lee Bo-young itu gitu ya. Nah, jadi mereka pokoknya begitu, singkat cerita mereka itu ketemu lagi guys. So, ini kurang lebih itu sebenarnya kayak kita bilang cinta lama bersemi kembali. Nah, itu yang terjadi pada mereka gitu ya. When My Love Blooms nih begini. Tapi enggak semudah itu. Enggak semudah itu, mereka ketemu terus jatuh cinta terus ya selesai. Kali mikirnya begitu. Itu Mai awalnya di 3 episode pertama tuh kayak, hah? Begini, ketemu terus mereka udah jatuh cinta ya, terus mereka bahkan kissing di episode 1 atau 2 Mai lupa. Jadi kayak, kok udah ketemu lagi, cinta lama bersemi kembali, udah kissing ya udah dong, tamat dong. Nggak segampang itu. Ternyata gini ya, mereka berdua ini udah sama-sama nikah guys, udah sama-sama nikah. Dan Jisoo ini baru aja cerai dengan suaminya, jadi anaknya ikut sama Jisoo ya, anaknya yang cowok ikut sama Jisoo. Dia cerai sama suaminya yang pengacara. Jadi Jisoo ini hidupnya berkecukupan saja ya, berkecukupan saja. Dan Jaehyun yang sudah dewasa itu juga sudah menikah, dan Jaehyun adalah seorang wakil presiden, wakil direktur ya dia. Nah, direkturnya adalah istrinya. Jadi istrinya Jaehyun. Jaehyun ini dianggap cuman pegawai biasa, dan dia itu beruntung karena dia menikah dengan anaknya presiden direktur. Jadi dia diangkat jadi wakil direktur, begitu ya. Nah,
Jadi, Jaehyun hidupnya kaya raya sekali gitu ya. Nah masalahnya dari cinta mereka yang bersemi kembali ini bagaimana ini? Ini kan Jaehyun udah nikah, jadi Jisoo ini dianggap sebagai selingkuhannya Jaehyun. Jadi awalnya digosipkan. Pokoknya mereka diterpa oleh gosip bahwa Jisoo ini selingkuhannya Jaehyun gitu. Tapi bagaimana perjuangan Jaehyun itu untuk lepas dari istrinya, tapi sebenarnya kalau kita bisa lihat dari dua sisi ya, ada salahnya ada benernya juga. Maksudnya Jaehyun ini selingkuh, bener, dia salah, dia selingkuh, bener kok dia selingkuh, tapi ya mereka selingkuhnya elegan, maksudnya selingkuhnya nggak sampai gimana-gimana, maksudnya cuman ya kissing itu pun cuma berapa kali ya, maksudnya mereka cuma sering ketemu begitu, salahnya Jaehyun di situ ya selingkuh, dia salah jelas. Nah tapi istrinya Jaehyun itu juga salah karena dia juga selingkuh. Jadi ketika Jaehyun di penjara berapa tahun, Jaehyun itu dipenjara karena dia menjadi anjingnya, anjingnya bapak mertuanya begitu, jadi dia dipenjara. Nah, si istrinya ini sempat selingkuh juga. Jadi sebenarnya ketika Jaehyun itu bilang, cinta kita itu sudah lama mati, Jaehyun bilang gitu. Semenjak aku nggak peduli sama kamu dan kamu mencari cowok pria lain untuk menggantikan aku, Jaehyun bilang gitu. Jadi keduanya salah dan satu posisi Jisoo salahnya ya karena dia itu pelakor. Sejenis ya, sejenis pelakor meskipun nggak bisa dibilang gitu juga. Tapi ya iya dia pelakor gitu. Salahnya di situ, tapi juga itu karena suaminya Jisoo itu juga memperlakukan dia dengan tidak baik. Jadi suaminya Jisoo itu sempat selingkuh juga. Sempat selingkuh juga, jadi Jisoo nggak tahan makanya Jisoo minta cerai. Nah, nanti suaminya Jisoo itu lebih jahat, dia akan memerankan banyak strategi jahat karena dia pengacara, dia pinter banget. Dia nanti jahat, dia sempat kerjasama dengan istrinya Jaehyun, yaitu spoiler. Jadi begitu deh ceritanya ya. Jadi mereka itu berjuang bagaimana cinta mereka itu untuk direstui lagi dan mereka bisa balik lagi gitu ya. Dan itu gak semudah yang dipikirkan oleh kalian, tapi drama ini bukan mengajarkan orang-orang untuk selingkuh terus bercerai. No, itu nggak begitu. Meskipun kenyataannya mereka melakukan itu, ini bukan mengajarkan bahwa cerai itu adalah jalan keluar dari segala masalah. Kita harus benar-benar lihat kenapa tuh mereka harus cerai. Nah, ada masalah apa di balik itu gitu ya. Bukannya Mai membenarkan perceraian, bukan juga ya. Drama ini juga Mai yakin nggak sebenarnya nggak menitik beratkan di situ, tapi menitik beratkan bagaimana cinta mereka itu bisa bersemi kembali meski mereka bertemunya itu sekitar 20 tahun kemudian gitu. Dan buat Mai itu sweet banget ya, itu sweet banget. Eee, ada berapa sih orang di dunia ini yang bisa kayak mereka gitu ya, cintanya bersemi kembali dan akhirnya mereka tuh direstui bisa bersatu kembali, begitu. Jadi kamu yang suka sama genre drama dengan konflik yang masuk akal ya masih ya kesel-kesel biasa lah ya, maksudnya ih sudah tahu ih pasti bakal begini nih orang jahat nih, nah, ya begitu-begitu ya. Hmm, oke, kamu harus nonton When My Love Blooms. Oke. Sampai di sini review Mai untuk The King Eternal Monarchs dan juga When My Love Blooms. Saat ini Mai masih nonton beberapa judul yang sudah hampir tamat itu Oh My Baby itu Mai sudah nonton sampai 12 kalau tidak salah Oh My Baby. Terus Mai masih nonton Mystic Pop Up Bar yang ini lucu banget dramanya. Mystic Pop Up Bar Mai nonton sampai 10 kalau enggak. Oh, malam ini Mai akan nonton sampai 10 ya, ada 3 yang masih nganggur. Dan Mai juga nonton Sweet Manches. Itu Mai nonton sampai 7 kalau nggak salah. Jadi setelah 3 drama ini selesai, 2 aja deh drama ini selesai, Mai akan bikin reviewnya lagi. Jadi tetap setia di channel Mai, like kalau kamu belum subscribe biar kamu nggak ketinggalan kalau Mai ada konten-konten lain yang nggak cuman bahas drama review, Mai juga cover lagu-lagu dari original soundtrack juga ada banyak. Mai juga bakal food review,
atau K-beauty review juga. Nggak cuma K-beauty, pokoknya segala yang berhubungan dengan skincare dan juga kosmetik Mai juga akan bahas. Jadi kamu subscribe please, oke. Dan kalau kamu suka sama reviewnya Mai, di-share kemana-mana, oke. Sampai ketemu di next review. Bye-bye.